Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita diberi kesempatan oleh Allah. Yang malam tadi kita dimatikan, kemudian dihidupkan lagi, kita beraktivitas hingga hari ini, sehingga bisa berkumpul lagi di musola yang kita cintai dalam rangka kebaikan, kebenaran, yaitu mengulang-ulang bacaan kitab Quran dan kajian. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi itu tadi surat Al-Baqarah ayat 72-73. Ini masih bercerita tentang Bani Israel. Jadi seperti yang pernah kita ceritakan beberapa waktu yang lalu, bahwa Allah melalui Musa memerintahkan Bani Israel itu mencari sapi betina. Nah, di sini cerita versi ceritanya lain lagi, tapi masih ada kaitannya dengan sapi betina. Di situ ada kalimat wa izqultum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu melakukan pembunuhan terhadap sesama kamu dan kamu saling tuduh-menuduh, saling menutupi, tapi Allah tahu siapa yang melakukan itu. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan summa fasadaqulu belum sampai fakul nadribuhu biba'diha, maka pukulkanlah sebagian daripada paha sapi betina tadi kepada sang mayat yang sudah mati. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi sesudah dipukulkan mayat tadi hidup dia Pak Jun. Jadi orang yang sudah mati tadi dipukul dengan paha sapi betina itu dia hidup lagi. Begitulah cara Allah memperlihatkan kepada Bani Israel orang yang mati bisa dihidupkan. Jadi tidak sulit lah gitu. Nah, jadi cerita itu sebenarnya sudah dalam bagi Bani Israel. Bani Israel itu langsung melihat bagaimana cara Allah mematikan orang. Nah, di antaranya itulah mematikan orang itu ya melalui mereka yang mematikan, melalui pembunuh itu. Walaupun itu Allah yang mematikan atau membunuhnya, tapi melalui orang. Nah, kemudian Allah memberikan pula bagaimana cara menghidupkan yang sudah mati tadi. Itu melalui perantara lagi, yaitu paha sapi betina. Nah, itu cerita dalam keterangan ayat ini. Nah, si Bani Israel tadi melihat kejadian itu. Matinya dia melihat karena dibunuh oleh seseorang, dan hidupnya pun dia melihat karena dipukulkan bagian daripada sapi betina itu. Dan ini tidak bisa kita ambil hibrohnya dari dalam inti kajinya. Cuman kita ambil di sini. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Nah, lah seperti itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Bani Israel bagaimana cara mematikan, bagaimana cara menghidupkan. Dia tetap tidak beriman juga. Bawaan tuh hati itu keras tuh lah. Nah, kemudian fasad qulubukum mim ba'di dzalika. Kemudian setelah itu hati kamu itu semakin keras. Fahiya kal hijarata au asyada qaswah. Artinya hati kamu itu keras, bahkan lebih keras lagi dari batu gitu lah.
susah nembusnya, susah menjelaskan. Nah, jadi ini keterangan untuk kita Pak Jun, kalau orang-orang yang sudah merasa kayo, merasa berkuasa, merasa pintar, merasa lebih, biasanya condong kepada hatinya keras. Kalau mengungkap sesuatu itu ya apa yang nyekatokan itulah, dia tidak peduli kata orang lain, padahal dia salah, padahal pendapat itu keliru, tapi seketika dia dimasuki orang, dia tidak terima. Inilah Bani Israel tadi. Apa kurangnya Nabi Musa? Nabi Musa utusan Allah, suara Allah, kata Allah tidak disampaikan kecuali disampaikan melalui Musa. Tetap mereka tidak nerima. Jadi mereka betul-betul luar biasa. Bakallah diperlihatkan bagaimana cara mematikan, menghidupkan orang yang sudah mati. Tetap keras hati itu. Nah itu dia. Bahkan kekerasan hati itu melebihi kerasnya batu. Nah, tapi di sini Allah mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhal anhar. Padahal dari batu itu ada batu yang bisa memancarkan air, kata dia. Nah, batu yang memancarkan air. Wa inna minhal lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'a. Bahkan dia mengalirkan air. Wa inna minhal lamma yahbitu min khasyatillahi. Dan di antara batu itu, di samping dia mengalirkan air, memancarkan air, ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang terjadi. Nah, yang kita sampaikan pagi ini adalah ya, cerita tentang batu juga. Nah, jadi fattaku narolati wa kuduhan nasal wal hijarah mu'iddat lil kafirin. Nah, takutlah kamu kepada neraka, kepada api, kepada panas, kepada emosi. Itu dia Pak. Takutlah kamu kepada api, kepada panas, kepada pedih, kepada perih, dan kepada emosi yang ada dalam dirimu. Nah, yang itu tuh muncul daripada batu dan manusia. Batu itu hati, Pak. Hati yang keras. Manusia itu ya sifat yang 17 yang ada di kita itu. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah itu takut kepada situasi itu. Jadi kalau kita dengar ayatnya kan pendek tuh. Fattaku narolati wa kuduhan nasa wal hijarah mu'iddat lil kafirin. Nah, takutlah kamu kepada api. Nah, bahan bakarnya adalah batu dan manusia, dipersembahkan atau disiapkan untuk orang kafir. Ya kalau kita dengar itu aja kan seperti itu bunyi ayat itu. Nah, tetapi setelah kita pelajari, oh rupanya Allah ini menyuruh kita takut kepada situasi, di mana kita dibakar, panas, emosi, itu mengamuk. Takutlah kamu dalam situasi itu. Jadi orang-orang ngamuk, berang, panas itu Pak Jun, itu sedang dibakar itu. Jadi takutlah kamu dalam situasi itu. Nah, akhirnya Allah kasih tahu itu bahan bakarnya tuh penyebab terjadinya api, panas, membakar, menyulut, menjadikan kamu emosi itu bahan bakar itu batu. Nah, bahasa awaknya kalian pamberang tuh karena hati kalian tuh kareh. Batu. Iya. Jadi pelambuilah hati itu. Nah, itu bahasa awaknya kan. Dan didukung oleh sifat manusia 17 tadi, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah tadi kan, ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, binatang, malu, dan sombong, benci, dendam, dan menghancurkan. Nah, itu manusia namanya. Jadi sumber keemosi itu, sumber marah itu dari batu dan sifat buruk tadi. Nah, dan itu orang kafir yang makainya itu tadi. Nah, itu manusia yang memakai itu orang kafir yang memakainya, jangan dipakai. Nah, jadi aneh kalau seorang muslim kan pemberang, pengamuk. Nah, kalau mengamuk, mampe-empe, menghancurkan, banyak sekali orang-orang saking marahnya
menghancurkan barang, merusak barang, membakar. Kadang mobil dibakarnya Pak Jun. Bahkan rumah yang dibakarnya, ada seperti itu. Waktu itu mereka sedang terbakar, sedang menyulut panas dari api tadi. Tapi yang namanya api itu kan tidak mungkin menyulut terus. Lama-lama dia berdarah, habis mati. Nah seketika api itu mati, panas itu sudah ada di diri kita, maka kita melihat kenyataan itu, timbul penyesalan. Ngapa dihancurkan TV kau tadi, ngapa dihancurkan kulkas kau, ngapa dibakar mobil, ngapa dibakar rumah ini, apinya selalu pergi. Itu sebegitu luar biasanya. Dan tidak jarang dimarah itu dia membunuh orang. Kadang-kadang dibunuh itu orang tuanya sendiri, kadang-kadang dibunuh itu anaknya sendiri, kadang-kadang dibunuh saudara sendiri. Setelah api itu padam, redup, maka semua itu nampak. Timbul penyesalan. Nah, penyesalan yang tidak putus-putusnya sampai kiamat, sampai matinya. Dia menyesal. Kalau sejatinya dia tidak seperti itu kan. Itu maka diingatkan oleh Allah, ya takutlah kamu kepada api, kepada panas, kepada emosi, mengamuk macam-macam itu. Nah itu tuh ditimbulkan oleh batu, oleh hatimu yang keras. Nah untuk melembutkan hati ini kata Rasulullah, banyak-banyak mendatangi orang sakit, banyak-banyak mendatangi orang yang meninggal. Itu. Jadi itu yang perlu itu. Nah kalau zaman sekarang kan, kalau ingin lembut hati itu pergi ke rumah sakit. Nah, tengok orang sakit. Ada yang sesak napas, ada yang begini begitu. Alhamdulillah kita tidak pakai oksigen. Itu. Ada tuh datangi pemakaman orang meninggal. Ini kemarin kawan ini masih duduk-duduk dengan kita, masih gelak-gelak. Ini dia sudah seperti ini kan, sudah tidak ada lagi. Itu. Sudah itu datangin orang susah yang cari makannya payah dan seterusnya, sementara kita tidak seperti itu. Nah jadi dari situ muncul rasa syukur, kita sehat, kita tidak susah niat, kita masih hidup. Nah rasa syukur itulah nanti akan melembutkan hati kita. Nah di kita ini kan tidak mau melihat kepada orang sakit, tidak mau mendatangi orang yang sudah meninggal atau mati, tidak mau mencari orang susah gitu. Nah sehingga tidak lembut hati tadi. Nah yang lebih bagus lagi melembutkan hati adalah membaca kitab Quran, membaca hadis. Nah kitab Quran itu dibaca, nanti dijelaskan oleh hadis, cerita sejarah-sejarahnya, sejarah-sejarah orang dulu. Sudah itu sadar gitu kan. Nah kita ingin mendekat kepada diri, mendekatkan diri kepada Allah, kita sholat, kita minta petunjuk. Kita berkawan dengan orang baik-baik yang memberikan arahan-arahan. Lama-lama kita sadar, kita mengerti, selama ini salah, selama ini apa. Kan lembut hati kita. Itu cara jurusnya kata Allah kan. Kalau tidak seperti itu nanti hatimu itu keras. Kalau dia keras nanti, ya gampang, batu dengan batu aja tumbuhan bisa memercikan api gitu dia. Sudah itu sifat buruk itu katanya. Pantang kelintasan, tidak bisa melihat orang kaya, tidak bisa melihat orang sukses, tidak bisa melihat orang pintar, tidak bisa melihat orang berhasil. Kita timbul kebencian, iri dengki. Itu juga penyulut kata Allah. Itu sudah itu sifat ajib, ria, takabur, macam itu juga penyulut. Itu dikurang-kurangi. Kalau perlu ya dirubah segala-galanya, dibuang. Jadi kenapa kita diutus oleh Tuhan ke dalam tubuh kita, roh tadi, sebenarnya untuk merubah 17 sifat itu Pak Jun. Merubah. Jadi kita butuh pengetahuan, butuh ilmu kan. Contoh misalnya pantang kelintasan kan, tidak bisa mencari orang berhasil, tidak bisa mencari orang sukses, tidak bisa mencari orang pintar. Nah itu kita rubah sifat itu. Orang bisa kok, ambo tidak bisa. Itu kan. Dia makan nasi, ambo juga makan nasi. Ambo harus belajar. Itu mestinya. Jadi sifat itu tuh memang sifat buruk, tapi kita rubah. Kita rubah. Kalau perlu, ambo belajar dengan beliau. Itu yang sukses tadi, yang berhasil tadi.
maka timbullah komunikasi baik. Itu tujuannya itu. Satu, sifat pantang kerendahan, nak tinggi terus kan, nak hebat nyutulah yang benar, nyutulah yang bersih, yang lain salah galau. Itu juga sifat yang tidak bagus dirubah supaya kita pengen tinggi ya. Cari caranya, pelajari bagaimana supaya kita tinggi, supaya tiap-tiap orang ceramah yang kami hormati Pak Jun, Pak Pen, itu yang bersangkutan tuh tersinggung tuh, apa buat disebut? Ya siapa pula nak nyebut awak? Awak tak pandai apa-apa kan dan sebagainya itu. Paling tidak disebut orang bapak-bapak, ibu yang para hadirin yang hadir. Itu. Jadi semua itu kan ada sebabnya. Nah supaya kita tinggi ya itulah belajarlah, berimanlah, berkiprahlah di masyarakat. Itu akan disebut orang. Sudah tuh sifat pantang kekurangan itu memang tidak bagus. Sudah kaya, udah duit banyak, harta banyak, masih ngambil hak orang lain. Itu sifat tidak bagus. Tapi kata Allah dulu, robah sifat itu. Makanya di ranah Minang ada pepatah, ado samu dicari, tidak ado samu dimakan. Itu pepatah anak Minang. Artinya apa? Duit banyak, beras banyak, makanan banyak, mereka bergerak mencari. Itu. Waktu sedang ado tuh mereka bergerak mencari. Tapi kan sudah ada ado lagi ya apa boleh buat, yang ado itulah dimakannya gitu. Kalau di kita kan tidak, duit banyak, makanan banyak, malas nyari Pak. Santai di banyak kan, tidak ado baru dicari. Kalau mereka tidak, terbalik. Ado mereka bergerak, tidak ado memakan, bukan mencari. Itulah salah satu bentuk orang-orang yang sudah bisa merubah sifat rakus pantang kekurangan tadi. Oleh orang Minang dikeluarkannya sebagai pepatah. Itu tadi, ado samu dicari. Mesti kan yang dicari itu kan yang tidak ado. Duit banyak, makanan banyak, mereka maksimal kerja. Kata orang pasti tidak berduit lagi bapak. Tidak. Orang Minang itu filsafat beda. Justru dia giat tuh kan duitnya senang banyak. Tapi kalau dia tidak ada lagi, ini tak giat, yang mau makan apa yang ada. Beda dengan kita giat karena duit tidak ada. Itu bedanya. Itu istilahnya kan. Jadi di pepatah Minang sudah keluar itu bahwa sifat rakus pantang kekurangan itu disulap, diolah menjadi seperti itu tadi. Kemudian pantang tersinggung, tidak mau kalah. Apapun persoalan gampang tersinggung dan seterusnya kan. Nah kita harus belajar itu apa? Mencari orang itu kan ada 3 kelas Pak. Ada kelas atas, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Nah kalau kita berdialog dengan orang kelas atas aman gitu Pak. Kenapa aman? Orang kelas atas ini kan kita salah juga dia kan tidak pernah nyalahi. Paling aja senyum-senyum aja kan. Nah kalau kita keliru, paling tidak dia ngomong, bukan begitu Pak Abu, begini. Oh iya, itu kalau orang atas. Kalau orang menengah nyambung ngomongnya, sesuai. Itu nyambung. Semasukan. Yang parah itu kita ngomong orang di bawah Pak. Hati-hati. Ini ilmunya, biar kita tidak singgung. Kalau kita ngomong orang di bawah Pak, apa yang kita sebut, apa yang kita katakan, pasti diukurnya dengan pemikirannya Pak. Makanya kadang-kadang kalau kita tidak tahu itu, kita sering tersinggung dengan orang itu. Paling tidak kita ngomong, ampun tersinggung dengan bapak itu. Maka orang bijak tadi bertanya, ya siapa bapak itu? Siapa? Oh siapa? Iya, itu kan, disebutkan ya Pak. Sebenarnya bukan level kita dia tuh. Tidak mengerti itu kecek kita tuh. Bahkan kita salah berbicara itu ke orang itu, karena dia tidak ngerti. Apalagi dia bawakan dengan pemikirannya, dengan perasaannya. Makanya kalau orang-orang yang kelas bawah tuh Pak Jun, dia salah. Datang Pak Jun, Pak, lain kali Pak ya kalau main motor tuh jangan di tengah jalan Pak. Ini kan ada gang nih, kan orang masuk. Marahnya Pak. Dan pikirannya Pak Jun itu menyalahkan dia gitu nah. Padahal bukan menyalahkan dia, Pak Jun tuh mengarahkan gitu nah. Menunjukkan yang benar tuh begini loh. Marah dia Pak, karena dia mengartikan sikap Pak Jun itu ini menyalahkan dia, bahkan menuduh dia.
Padahal kita mengatakan ya, cobalah seperti di muka rumah kita itu kan Pak, kan gang ketek tuh. Sering motor tuh tegak di muka gang kan. Nah, tapi kalau kita tahu kan, ya maaf yang ngomong. Orang kalau meletakkan motor depan gang tuh rata baca tuh ukuran akalnya tuh Pak. Nah, enggak usah diceramahi lagi gitu. Paling enggak, Pak, mohon Pak, nak lewat. Oh iya iya. Nah, situ tuh. Elok sambut dia. Oh iya iya. Nah, maaf deh, Bapak mau lewat. Oh iya iya. Enggak usah diceramahi. Lah ketahuan itu. Ada pula jalannya seketik itulah motor di tengah-tengah itu. Ada pula tidak mengerti. Apa tuh? Kamu ni cak mano? Gak tahu ikut jalan. Melawan ya Pak. Apa itu jadi? Tersinggung gitu. Kau ni olah salah. Dikasih tahu melawan belum? Pertanyaan siapa yang salah Pak? Orang itu apa gitu? Kita Pak. Kita tidak bisa baca orang. Makanya orang-orang cik itu dibawa senyum. Dibawa elok-elok. Jadi itu orang-orang bawah nih Pak. Kalau kita ada kenalan, ya nyiapkan rokok. Alah makan Arun. Ambillah tuh. Orang-orang cik itu. Maaf yang ngomong. Kalau boleh kita ngomong kasar. Beliau itu sekelas kaki ampe Pak. Dia makan, dia minum, senang dia Pak. Jangan disalahkan. Kalau disalahkan menggigitnya. Gitu. Nah ilmu itu penting gitu. Supaya kita tidak tersinggung. Jadi jangan dikira, oh Pak Abu tuh rasa ketersinggungan tidak ada lagi. Tidak ada ceritanya Pak. Dalam diri kita tuh ada anasir api, ada sifat ketersinggungan. Supaya dia jangan muncul, kita mempelajarinya. Cak mana jangan muncul. Ada ceritanya itu. Oh Pak Abu itu tersinggungan. Aduh, jangankan Pak Abu, Nabi Muhammad juga ada sifat ketersinggungan. Tetapi beliau mengatasi sifat dirinya. Bukan orang yang diatasi, diri kita gitu kan. Netral. Ya, cobalah Pak John, gerbang Pak John itu kan orang parkir yang di buku itu tuh. Oto ada pula kan. Pada kadang motor nak masuk nak pacak lagi. Pak John lah paham nih. Ini kelas-kelas bawah ini kata Pak Abu nih. Ini tidak boleh dilawan ini yang ini nih. Siapa yang punya mobil Pak? Oh mobil saya Pak. Maaf Pak mau lewat. Udah. Oh iya Pak ya Pak. Dia merasa salah sendiri. Pas dia pindah kan, terima kasih ya Pak, gitu perlu ucap terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Malu hatinya kan. Masuk orang punya rumah coba terima kasih. Keluar mobil kita dengan tenang. Itu Pak. Jadi kalau orang bawah nih Pak tersinggung, kata Allah dan Rasul, dan dia tidak mau kalah Pak. Pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Itu anasir api. Dipacak-pacak lah kita ngadapin orang itu. Termasuk juga kalau katakanlah pasangan suami istri Pak. Bini kita ngomel-ngomel marah-marah. Lah tahu kita waktu itu dia sedang di kelas berapa. Jangan dilayani. Ada seseorang yang kelas tinggi itu Pak. Kejadian dia tuh bisa kita tengok. Oh, kok Pak Abu lagi jatuh ke kelas 1. Atau dia sedang di kelas 2 kok. Walaupun kita tahu nyala kelas 6 kan. Tahu kita Pak. Jadi pas kita duduk-duduk, lewatlah Pak Abu misalkan, awak mencelik kayaknya kan tiba-tiba nyembuang muka dalam muka yang paneh kan. Kita lebih bisa baca, ini Pak Abu sedang jatuh ke kelas sekian. Biasanya ada persoalan di rumah atau apa. Tapi kalau kita tidak ada ilmu itu Pak, ngapa cak itu dia, ngapa nyambut tegur nyembuang muka malah emosi pula. Itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita itu Pak, untuk kelas ini ya kita yang ngaturnya Pak, biar kita tidak tersinggung. Jadi begitulah kata Rasulullah tadi kan, harus diingat bahwa emosi itu, marah itu dimulai dari hati yang keras seperti batu. Yang keras seperti batu. Kenapa hati itu keras? Ya karena banyak dosa yang dibuat. Tidak pernah disinari oleh cahaya ketuhanan, tidak pernah disirami oleh air ketuhanan, dia mengarehnya Pak. Itu. Tapi kalau dia disinari oleh cahaya ketuhanan, disirami oleh air ketuhanan dengan cara mendatangi orang meninggal, mencari orang sakit, dan melihat orang-orang susah, kemudian membaca kitab Quran, menerjemahkan, membaca hadis sejarah,
berdialog dengan orang-orang bijak dan orang-orang alim. Lama-lama ini, makanya siapa? Opik ya, lagu Tombok Hati. Nah, tombok hati ya, ada 5 perkara, kata itu. Nah, itu dia mengajarkan itu. Karena manusia itu memang keras hati, Pak. Memang keras hati. Ada yang lembut hati itu ya karena dia itu tadi, karena dia banyak belajar tadi. Jadi kesimpulannya adalah hatimu itu menjadi keras seperti batu, kata Allah kan melalui Musa. Padahal batu juga justru ada yang mengeluarkan mata air, ada yang mengalirkan air, bahkan ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Jadi kita tuh lebih parah daripada batu, lebih keras daripada batu. Makanya kata Rasulullah waktu ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling keras di alam semesta ini? Dikatakanlah api. Ternyata api itu belum keras, Pak, masih kalah dengan air. Kemudian apa yang paling keras? Air. Ternyata air itu belum keras, Pak, kalah dengan angin. Angin keras. Ternyata kata Rasulullah belum keras. Yang keras itu adalah batu. Tapi yang lebih keras lagi bukan batu, tapi hati anak Adam. Hati anak Adam itu kerasnya. Angin air api itu diputar segala-gala itu. Itu. Jadi kesimpulannya adalah mari kita hati-hati dengan hati yang seperti batu. Dengan sifat yang 17, jangan sampai membakar kita, menjadikan kita panas, emosi, sehingga kita melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak, sehingga menjadikan kita menyesal. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.